Kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi ditarget. So I have to protect myself of course, and I have to protect the source gitu. Tapi kan kakak kita berteman udah lama lah. Semua yang aku bahas dengan kakak pasti A1. Nah, kakak bisa bayangkan aku tuh datang, ya kan? Karena aku ada pekerjaan di sini dan nggak bisa lama juga. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Sebenarnya kan ini juga mesti saya luruskan ya. Saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Oke. Gue pakai biru sengaja salah ya. Biar dia perjelas. Iya. Nah, tapi aku akhirnya lelah karena retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan. Kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega. Aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega. Saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Oke. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue siapa nih? Itu sahabat gue banyak kayaknya. Terus ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue nggak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah aku boleh sebut ya. Gue nggak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat. Oke. Nah, aparat yang merah putih ya. Oke. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya. Aparat merah putih. Jangan dianggap aparat itu udah jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras karena filenya tuh sudah siap bahwa beliau tuh tersangka tuh tinggal diumumkan. Wow. File sudah siap. Ya, tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia deh. Ceritanya gue kan menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah, terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku dan lain-lain. Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gue kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah, anyway. Kedua dia bilang gitu, ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya, ini pasti kalah, karena di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidat PDIP. Pasti kalah. Karena makanya niat dia baik, gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang, ngapain darah dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Jadi negara ini tuh perlu aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam, tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang kedua, aku nggak tahu kasus Harun Masiku itu seperti apa sebenarnya. Gue juga nggak tertarik, itu terlalu kecil buat gue ya. Karena itu tadi kita bahas ya Mas ya. Kalau Masiku itu seperti kayak orang kita, gue juga pernah ditangkap polisi, saya pernah pusing. Udahlah, Pak, saya lagi dipanggil Ibu, udah deh gitu kan. It's normal. Jadi kayak gitu. Cuma bedanya Harun Masiku punya hak. Kayak ditilang ya kan. Nah, kayak ditilang. Jadi aku terus langsung berpikir ya, loh sebentar dia nih sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh gak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Aku telepon jarang dijawab. Aku bilang enggak, lu mesti ketemu gue malam ini terserah. Aku langsung dateng, dia gue lihat mukanya masih capek banget nggak tahu dari mana. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang gitu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu nggak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan, lu tahu apa? Katanya apa Mas Hasto bilang, zaman Soekarno semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gua tersangkakan? Wah ya gitu. Nah, remind me again, waktu kasus aku. Nah, kita ngomongnya kasus hukum gue ya, boleh sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi, walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh, gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini?
Oh, oke. Yang saya mau tanyakan pada bagian ini, informasi itu saya harus memuaskan keinginan mendengar informasi penonton kita bahwa pertama siapa yang ngincar Mas Hasto, yang kedua kasus apa? Tadi kan disebutkan Kusnadi. Ya kasus KPK. Berarti KPK kan gitu ya. Artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya. Tapi pada informasinya Madam Koni dapat itu yang ngincer siapa, lembaga mana? Ya sama KPK. KPK juga. Justru KPK. Oh oke. Maka tadi aku singgung ada kasus Kusnadi. Oh iya. Gak, di pikiran saya kan gini, kan banyak itu informasi bahwa diincar juga oleh coklat. Oleh polisi gitu maksudnya gitu kan? Itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap. Kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan. Akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus KPK.